الصفات الكمالية. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من سعى من عباده بالمعافي الحكمية. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خصه الله تعالى بجامع كمالة العبودية. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. الآية. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين بقلب سليم، والحمد لله رب العالمين. فيا أيها الحاذرون اتقوا الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak ada jalan yang dapat menyelamatkan kita wabil khusus nanti di yaumil akhir kecuali dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalimat takwa la ilaha illallah, orang yang sering mengucapkan kalimat la ilaha illallah tentunya orang tersebut tergolong orang-orang yang dirasa disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man qala la ilaha illallah wa maddaha qudimat lahu arba'atu alafin minal kabair. Barang siapa orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah satu kali saja dengan hati fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dilebur dosanya 4.000 dosa besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Dalam tafsir Munir diterangkan, dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang-orang yang beriman, zikir, harus banyak zikir, harus banyak ingat kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasabbihuhu bukratan wa asila. Di sini dijelaskan bukan hanya dari pagi saja kita zikir sampai malam, tapi kita zikir ingat dimanapun, kapanpun, pada saat apapun kita diharuskan untuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita sedang kerja, walau kita sedang beraktivitas, hati mah zikir wae ka Allah Subhanahu wa taala. Hati mah ingat wae ka Allah Subhanahu wa taala. Ngan jangan di WC, jangan di toilet. Hati zikir kepada Allah, namun jasad aktivitas kepada Allah, orang tersebut akan diberikan surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam keterangan sebuah kitab, zikir itu terdapat 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan zikir. Tingkatan pertama yaitu zikrul ma'al wujudil ghaflah. Yang kedua zikrul ma'al wujudil yaqdah. Yang ketiga zikrul ma'al wujudil hudur. Yang keempat zikrul ma'al ghaibah. Yang pertama, apa itu zikrul ma'al wujudil ghaflah? Zikir mah zikir, ingat mah ingat ka Allah ngan saukur bibirna. Cuma hanya di lisan saja, namun hati kemana saja. Zikir si zikir bibirnya, namun hati malam. Hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala, itu yang dimaksud dengan zikril ma'al wujudil ghaflah. Yang kedua, zikril ma'al wujudil yaqdah. Zikir yang di lisannya berzikir ingat kepada Allah, begitupun dengan hatinya online fokus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada sinkronisasi antara bibir, antara lisan dengan hati.
orang tersebut akan mudah diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan gampang menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dzikril ma'al wujudil hudur. Apa yang dimaksud dengan dzikril ma'al wujudil hudur? Yaitu orang-orang yang mempunyai dzikir ma'al wujudil hudur itu di mana-mana, dimanapun, kapanpun merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gergawe asa diawasi Allah Subhanahu wa taala terjadi korupsi. Tah eta yang dimaksud dengan dzikril ma'al wujudil hudur. Di mana wae, di mana-mana rek ngalakukeun maksiat, mau melakukan kezaliman, mau melakukan kemaksiatan terjadi, gak jadi karena ingat di dalam hati kita kiri kanan atas bawah merasa diawasi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tingkatannya seperti adalah tingkatan yang naik, yang bagus, yang hebat, yang akan dimasukkan ke dalam surga, tingkatan yang akan lebih tinggi lagi daripada dzikrul ma'al wujudil Allah. Yang terakhir, dzikrul ma'al wujud, dzikrul ma'al ghaibah. Apa yang dimaksud dengan dzikrul ma'al ghaibah? Yaitu zikir yang di mana-mana orang yang mempunyai itu adalah orang-orang yang bukan sembarangan. Orang-orang yang kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Di mana-mana dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, secara zahirnya zikir, hatinya zikir, ketika dia zikir di masjid ataupun dimanapun tidak akan pernah mendengar apapun, tidak akan pernah mendengar siapapun, kiri kanan atas bawah, telinganya tidak akan mendengar dunia, tidak akan pernah mendengar air dunia, fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir la ilaha illallah, hati fokus, kiri kanan ada yang ngobrol tidak dirasa, jempling we sunyi. Itulah orang-orang yang mempunyai zikir ma'al ghaibah. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Orang-orang yang punya zikir ma'al ghaibah pulang tidak mengalami masa karantina, tidak mengalami masa alam kubur. Wasabiquna sabiquna ulaikal muqarrabun, pulang ke rahmatullah. Orang yang terdahului mendahului ahli surga dan mendahului ahli neraka. Ahli surga tidak akan masuk surga, ahli neraka tidak akan masuk neraka. Dacan usum belum waktunya. Sekarang ahli surga dan ahli neraka ada di alam karantina. Di mana? Di alam barzah, di alam kubur. Ahli surga enak menang kenikmatan surga, ahli neraka naudzubillah menang siksa kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Namun jalmi orang yang khusus bil khusus yang mempunyai dzikril ma'al ghaibah itu terus pulang ke rahmatullah Subhanahu wa taala, menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, dan janganlah kamu menganggap orang-orang yang jihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh di jalan Allah dalam ketakwaan. Bukan perang jihad itu, bukan hanya perang, namun bertakwa, sholat dengan sungguh-sungguh, zikir dengan sungguh-sungguh, jangan disebut mati. Orang tersebut hidup, ruhnya hidup di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sedang jumlah rahimakumullah, jika orang mah karek tahapan anu kahiji, masih tahapan yang pertama yaitu dzikril ma'al wujudil ghaflah. Rumah pohona tibatan ingatna bibir we langsung la ilaha illallah subhanahu wa ta'ala, maka mana wae mikiran dunia, mikiran isuk iraha-dahar tak nu sigan itu teh kudu urang dileungitkeun. Sok ayeuna bae bios enggak apa-apa sekarang terus zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah. Ya Allah, hati mah pengen fokus kepada Allah, namun gimana, apalah daya, masih hilang hati kita, masih lupa. Orang-orang yang seperti itu ingin berusaha zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah akan ditingkatkan ke dalam zikir yang tahapan kedua, yaitu zikir ma'al wujudil yaqdah. Zikrul ma'al wujudil yaqdah, di mana-mana hati kita fokus dan bibir kita fokus, lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah masuk ke dalam tahapan tingkatan yang kedua, insyaallah akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala dan gampang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Gampang ngeunah adem hate teh.
Maka dari itu mugia orang kita senantiasa diberikan zikir anu tahapan anu kadua, hati fokus, lisan fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim innahu alimun bi dzatis sudur.